Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apa. Pada pagi ini kita akan belajar bersama latihan soal PPKN kelas 11 bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, uji kompetensi 3. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Semoga channel ini bisa mendapatkan kemajuan, terutama dalam membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia dan membangun karakter bangsa Indonesia. Baiklah teman-teman, kita mulai latihan soal PPKN kelas 11 bab 3 uji kompetensi 3. Bagian A, pilihlah jawaban yang paling benar. Soal nomor 1, apabila melintasi jalan dan menjumpai peraturan seperti gambar di atas, sikap yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mencari jalan alternatif, B. Menghentikan laju kendaraan, C. Mengurangi kecepatan berkendara, D. Menambah kecepatan agar lekas sampai tujuan, E. Menanyakan kepada masyarakat terkait pemberlakuan peraturan tersebut. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Bacalah wacana berikut. Satuan Lantas Polsek Tongas melakukan kegiatan penyuluhan. Mereka memberikan arahan pada siswa tentang tata tertib berlalu lintas. Mereka juga menjelaskan segala bentuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan penyuluhan dilakukan sepulang sekolah. Indikator keberhasilan kegiatan tersebut adalah A. Turunnya angka kemacetan di Indonesia, B. Naiknya minat pengendara untuk memiliki SIM, C. Tingginya partisipasi siswa dalam kegiatan penyuluhan, D. Meningkatnya pemahaman siswa tentang tata tertib berlalu lintas, E. Berkurangnya jumlah siswa yang menjadi pengendara sepeda motor. Jawabannya kita lihat. Jawabannya adalah D. Kita lihat soal nomor berikutnya. 3. Bentuk kepatuhan hukum di bidang ekonomi ditunjukkan oleh pernyataan A. Galih mengambil uang kembalian di kantin kejujuran melebihi haknya, B. Bu Desi enggan membayar iuran kebersihan lingkungan, C. Pak Teddy selalu membayar pajak tepat waktu, D. Krishna mengenakan helm saat berkendara, E. Lina menggunakan hak suara dengan baik. Jawabannya adalah C. Perilaku taat hukum di lingkungan negara ditunjukkan dengan A. Mematuhi norma kesopanan, B. Mengikuti sosialisasi tertib berlalu lintas, C. Mengikuti upacara adat dengan hikmat, D. Mengenakan sabuk pengaman saat berkendara,
E. Mengikuti kegiatan kerja bakti demi menjaga lingkungan. Jawaban yang paling benar adalah D. 5. Gambar di atas menjadi indikator bahwa A. Pemerintah kurang memperhatikan pembentukan peraturan perundang-undangan. B. Sebagian masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum rendah. C. Masyarakat perlu meningkatkan kepedulian antar sesama. D. Masyarakat memiliki pemahaman hukum yang tinggi. E. Pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kita lihat jawabannya, teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Bacalah berita berikut. Aparat kepolisian menyambangi kompleks pertokoan di Pasar 54 Amurang. Aparat kepolisian tersebut mengumpulkan sejumlah tukang ojek, sopir angkot, dan pengunjung pasar. Terlihat seorang personal menyampaikan sejumlah arahan dan peraturan kepada masyarakat. Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang hukum dan Kamtibmas. Apabila Anda menjadi salah satu pengunjung pasar tersebut, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Pemusatan perhatian kepada peserta sosialisasi. B. Mengabadikan momen tersebut menggunakan gawai. C. Menyusun kritik terhadap materi yang disampaikan aparat kepolisian. D. Memperhatikan dengan seksama agar memiliki pemahaman hukum yang tinggi. E. Melakukan jelajah literasi untuk mengetahui kebenaran informasi. Jawabannya D. Soal nomor 7. Pernyataan berikut yang termasuk perbuatan sadar hukum yaitu A. Sandi mengerjakan soal ujian dengan baik. B. Susi memberi bantuan kepada pengemis. C. Hilmi membantu nenek menyeberang. D. Hasan membaca peraturan sekolah. E. Kiki menyeberang di zebra crossing. Jawaban yang paling benar, ya, jawabannya E. Delapan. Pak Sarti seorang buruh pikul di pasar. Pada suatu hari, anak Pak Sarti sakit dan harus segera dioperasi. Akan tetapi, Pak Sarti tidak memiliki uang cukup. Apabila Anda dalam posisi Pak Sarti, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Bersekongkol dengan rekan kerja untuk melakukan tindakan tidak terpuji demi mendapatkan uang. B. Mengirim surat kepada pemerintah agar mendapat bantuan. C. Mencari pinjaman uang kepada kerabat atau tetangga. D. Lari dari tanggung jawab karena tidak tahan dengan keadaan. E. Meratapi nasib dengan enggan keluar rumah. Kita lihat jawaban. Ya, jawabannya C. Nomor 9. Perhatikan tindakan berikut. 1. Membayar pajak tepat waktu. 2. Melaksanakan piket kelas. 3. Mengikuti ronda malam. 4. Mengikuti kegiatan pramuka dengan tertib. 5. Merapikan buku perpustakaan setelah menggunakan. Tindakan yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh angka A.
1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Jawabannya D. 10. Bacalah wacana berikut. Lalu lalang pengendara sepeda di halaman sekolah menjadi pemandangan setiap hari. Kondisi ini mendorong kepada sekolah X memberlakukan tata tertib baru. Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap warga sekolah tidak diperkenankan mengendarai sepeda maupun motor melalui halaman sekolah. Warga sekolah diimbau langsung memarkirkan sepeda atau motor melalui jalan yang telah disediakan. Sebagai warga sekolah X, tindakan yang dapat Anda lakukan adalah A. Menyatakan ketidaksetujuan melalui media sosial. B. Melakukan protes dengan bantuan pihak yang berwajib. C. Menerapkan peraturan yang telah ditetapkan dengan baik. D. Menyatakan keberatan dengan cara melakukan aksi mogok belajar. E. Mengajukan peninjauan kembali kepada kepala sekolah terkait peraturan yang telah ditetapkan. Ya, jawabannya C. B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Satu, bacalah wacana berikut. Di desa X berlaku jam belajar mulai pukul 17 sampai 21. Selepas makan malam, jika Tika tidak enggan belajar dan memilih menyaksikan acara kartun kesukaannya. Akibatnya, Tika tidak dapat mengerjakan soal ulangan di sekolah. Wacana di atas merupakan perilaku tidak patuh hukum di lingkungan masyarakat. Dua, kepatuhan hukum akan tercipta apabila masyarakat memiliki kesadaran. Tiga, tindakan seperti gambar di atas mencerminkan pelaksanaan norma di lingkungan masyarakat, yaitu norma kesopanan. 4. Apabila tingkah laku manusia tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan hukum, akan bertindak memberikan sanksi. 5. Sanksi diberikan kepada pelanggar hukum dengan tujuan memberikan efek jera. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma hukum bersifat memaksa. Enam, tindakan seperti gambar di atas merupakan bentuk pelanggaran hukum di lingkungan negara. Penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran merupakan upaya meningkatkan kepatuhan hukum melalui jalur pendidikan.
8. Menaati rambu-rambu seperti gambar di atas bertujuan menciptakan ketenangan. 9. Dio tidak mampu mengerjakan soal ulangan dengan baik. Dio memutuskan untuk meminta jawaban kepada Galih. Dio menyadari bahwa tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan hati nurani. Akibat tindakan tersebut, Dio akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan. 10. Perhatikan tindakan berikut. 1. Membawa surat-surat kendaraan bermotor saat berkendara. 2. Menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari. 3. Memarkir kendaraan di tempat parkir. 4. Mengenakan helm saat naik sepeda motor. 5. Membuat SIM secara ilegal. Kesadaran hukum warga dalam mematuhi aturan lalu lintas masih rendah. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan tindakan warga pada angka 5. Soal C. Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1. Bagaimana hubungan kegiatan pada gambar dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjamin hak politik warga negara. Setiap warga negara berhak memberikan hak politik melalui pemilihan umum. Adanya dasar hukum partisipasi warga negara dalam pemilihan umum menegaskan arti penting hukum dalam menjamin hak-hak warga negara. Nomor 2. Sebutkan tindakan yang mencerminkan kepatuhan hukum di lingkungan negara. Kepatuhan hukum di lingkungan negara sebagai berikut. Membayar pajak tepat waktu. Berhenti saat lampu menyala merah. Tidak menggunakan akses jalan untuk kaum difabel. 3. Bacalah wacana berikut. Beredar informasi hoaks di tengah masyarakat terkait pembuatan SIM kolektif. Informasi tidak benar itu beredar secara berantai melalui grup WhatsApp dan media sosial lain. Pada pesan berantai tersebut diinfokan bahwa pemohon SIM tidak perlu mengikuti tes, tetapi hanya datang dan melakukan foto. Bagaimana upaya mengatasi kasus seperti cuplikan berita di atas? Penyebaran berita bohong merupakan bentuk pelanggaran hukum. Penyebaran hoaks telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku penyebaran berita hoaks akan mendapat sanksi berupa pidana penjara dan denda. Pemberian sanksi tegas oleh pihak yang berwajib merupakan upaya tindakan untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Selain itu, penerima berita hoaks diharapkan lebih selektif terhadap informasi yang diperoleh. Adapun pemerintah atau pihak yang berwenang dapat melakukan penyuluhan atau kampanye sebagai bentuk edukasi tentang bahaya berita hoaks
terhadap persatuan dan keutuhan Indonesia. Empat, bagaimana keberadaan sanksi dalam sebuah hukum? Sanksi tegas merupakan salah satu unsur terbentuknya hukum. Sanksi tegas akan diberikan kepada pelanggar hukum untuk memberikan efek jera. Pemberian sanksi akan disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Tanpa sanksi tegas, hukum hanya akan bersifat anjuran. Soal nomor 5, apa saja indikator seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum tinggi? Kesadaran hukum tinggi akan mendorong seseorang untuk taat pada hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum seseorang dipengaruhi oleh indikator-indikator seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Bahasan sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk membagikan kepada teman yang lain apabila video ini dirasa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.